kelas Nopal boleh pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, semoga dengan baca doa tadi diberikan keberkahan pada pembelajaran kita ini. Baik, jadi sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Citra Hidayatri, Hadir Ibu. Juliski, Hadir Bu. Mirza Rahmi, Hadir Bu. Sabrina, Hadir Bu. Nova Syarika, Farah Fadila, Hadir Bu. Nova Gazi, Hadir Bu. Mirza Rahmi, Cud Alia, Cud Mutia. Baik, karena semuanya hari ini hadir, jadi kita akan cek semangat dulu lah ya sebelum pembelajaran ini dimulai. Jadi kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilang selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Terus kalau Ibu bilang selamat malam, nggak usah tepuk. Nah, jadi kita mulai ya. Selamat pagi. Yang keempat ya. Selamat siang. Selamat malam. Nah, jadi karena kalian udah semangat nih dan berkonsentrasi, jadi langsung aja kita hari ini mau membahas bab terkait Pancasila dalam sidang BPUPKI. Jadi anak-anak
Perhatikan, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu harap kalian ini di hari ini mampu menguraikan proses dan dinamika sidang BPPKI dalam proses dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang benar. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi nilai-nilai luhur dan semangat gotong royong dalam proses perumusan Pancasila. Oke. Nah, jadi anak-anak, kita akan belajar bersama-sama nih mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kalian udah tahu belum pengertian hak dan kewajiban itu apa? Belum Ibu. Jadi hak dan hak kita ini dulu ya, satu-satu jelaskan. Jadi Ibu akan jelasin pengertian hak dulu ya. Jadi hak ini adalah kemampuan ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan, melakukan ataupun memiliki sesuatu yang memang seharusnya dia ini terima dan memiliki sebagai seorang individu. Nah, jadi contohnya itu misalnya nih, kalian nanti dipercaya jadi karakter taruna. Nah, di situ kalian punya hak tuh untuk mengambil keputusan ataupun kalian memimpin kegiatan. Dan selanjutnya pengertian dari kewajiban. Jadi kewajiban ini suatu hal yang memang melekat pada setiap warga negara. Contohnya itu seperti contohnya ini seperti kalian sebagai pelajar itu memiliki kewajiban untuk belajar dengan giat. Jadi hak dan kewajiban ini memang dia itu suatu hal yang memang melekat pada setiap warganya yang tinggal di negara yang berdaulat. Jadi jika didefinisikan kewajiban ini adalah berbagai hal yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilakukan oleh individu sebagai anggota warga negara. Nah, contohnya itu seperti yang Ibu bilang tadi, sebagai pelajar tuh kalian wajib untuk belajar dengan giat. Nah, jadi di sini si Guru John ini dia membagi kewajiban itu menjadi 5 kategori. Sebagai untuk kalian ini sebagai pelajar. Misalnya nih ada kewajiban mutlak. Yang pertama yaitu kewajiban yang emang melekat pada diri manusia sejak lahir. Kemudian yang kedua ini ada kewajiban primer. Kewajiban primer ini itu kewajiban yang muncul dari perbuatan melawan hukum. Kemudian yang ketiga ada kewajiban universal, yaitu kewajiban yang ada pada semua warga negara yang memang secara umum. Kemudian yang keempat ada kewajiban positif. Kewajiban positif ini dia ini kewajiban yang kewajiban setiap orang untuk melakukan sesuatu hal. Nah, anak-anak, kalau bagus ya anak-anak. Kelima, ada kewajiban publik. Jadi kewajiban publik ini kewajiban yang berhubungan dengan interaksi publik. Nah, jadi hak dan kewajiban ini dia memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Jadi UUD ini mengikat dan memaksa setiap lembaga negara, setiap warga negara Indonesia itu, setiap penduduk Indonesia, dan setiap lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Nah, hal tersebut kemudian itu menumbuhkan hak dan kewajiban bagi warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, di sini Ibu ada PPT-nya ya sama kalian. Coba kalian cek masing-masing. Nah, di situ coba kalian lihat ada beberapa pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini kan di situ ada pasal 27 kan. Jadi pada pasal 27 tuh segala isinya yaitu segala warga negara itu bersamaan kedudukannya itu di dalam hukum dan pemerintahannya, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi semua itu kedudukan di dalam hukum itu sama ya. Dan yang kedua ini, tiap-tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terus yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upayaan pembelaan negara. Nah, di sini kemudian coba kalian lihat lagi slide selanjutnya. Di situ ada pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, jadi pada seluruh pasal 28
Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu adalah pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, kemudian coba di slide bawahnya tuh ada pasal yang berkaitan dengan kemerdekaan beragama. Nah, itu ada pada pasal 29. Itu isinya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama kepercayaan itu. Nah, kemudian di sini slide berikutnya kalian buka di pasal yang berkaitan dengan bela negara. Nah, itu di situ ada pasal 30 yang isinya yaitu tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, itu termasuk ke pasal yang berkaitan bela negara. Jadi coba kalian buka lagi slide selanjutnya. Ada pasal yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Itu ada pada pasal 31. Isinya coba kalian baca sendiri aja nanti ya. Nanti Ibu jelas. Jadi Ibu jelasin aja secara singkat. Jadi pada pasal 31 ini setiap warga itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap warga itu berhak untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib. Dan pemerintah itu wajib untuk membiayainya. Dan pada isi pasal 31 ini juga negara itu memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya itu 20% dari anggaran pendapatan dan belanjaan negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional tadi. Selanjutnya slide di bawahnya itu ada pasal 32. Jadi pasal 32 ini bilang kalau negara itu memajukan kebudayaan nasional di Indonesia itu di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian negara ini juga menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selanjutnya di slide bawahnya itu ada pasal yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Nah, itu jadi ada pada pasal 33 yaitu yang membahas perekonomian itu disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan, bumi dan air itu kekayaan alam yang di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada juga dalam pasal 34 yang membahas terkait perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Jadi di sini pada pasal 34 ini fakir miskin dan anak-anak telantar itu dipelihara oleh negara. Negara itu juga mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Kemudian Ibu akan membagikan tugas ya untuk kalian, tapi tugasnya ini per kelompok. Bagikan dulu ya. Ini untuk kelompok ya. Kalian kelompok 2 ya. Ini ada peraturan cara pengerjaannya kalian. Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk kalian menjawab pertanyaan ya. Nanti kalau yang udah siap angkat tangan ya biar maju. Siapa yang duluan? Nah, jadi udah ada yang dapat jawaban belum? Udah Bu. Nah, jadi kelompok 1 dulu ya yang maju. Maju dong Pak. Baik, di sini kami akan menjawab kerja kelompok kami. Yang pertama soalnya, jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya, hak adalah sesuatu yang berhak diterima oleh warga negara dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan kebebasan berpendapat. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara sebagai tanggung jawabnya, misalnya menaati hukum, membayar pajak, menghargai hak orang lain, dan ikut serta dalam
menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu mengapa hak dan kewajiban harus berjalan seimbang dalam kehidupan bernegara. Hak dan kewajiban harus seimbang agar kehidupan masyarakat tetap tertib, adil, dan harmonis. Jika warga hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, maka akan timbul ketidakadilan dan kekacauan. Sebaliknya, jika warga hanya dibebani kewajiban tanpa menerapkan hak, maka negara tidak memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya. Keseimbangan keduanya menjadi dasar terciptanya kehidupan bernegara yang stabil dan demokratis. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat kita menjawab sebagai kelompok 1. Bagus sekali ya teman-teman jawaban dari kelompok 1. Tolong berikan aplausnya. Kelompok 2. Siva dan Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Berikan contoh penerapan kewajiban menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penerapannya antara lain mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga membayar pajak tepat waktu, mengikuti peraturan sekolah, tidak merusak infrastruktur di sekolah maupun di luar sekolah. ini saya. Nah, selanjutnya berikan contoh situasi nyata ketika hak warga negara dapat dibatasi menurut pasal 24. Jadi itu dapat diatasi dengan contoh situasi pembatasan hak antara lain ketika seseorang ingin menyampaikan pendapat di muka umum tetapi harus mengikuti aturan seperti tidak mengganggu ketertiban umum atau tidak menyebarkan ujaran kebencian. Hak kebebasan berpendapat tidak boleh merugikan hak orang lain. Contohnya tuh pembatasan hak bergerak dalam saat terjadi pandemi, di mana pemerintah dapat membatasi aktivitas masyarakat demi melindungi keselamatan publik. Bagus sekali. Jadi berikan aplaus untuk jawaban dari kelompok 2. Selamat kelompok 3 ya. Yang berada di sudut. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaannya jelaskan isi pokok pasal 27 tentang kedudukan warga negara. Jadi jawabannya ialah pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Selain itu, pasal ini juga menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta kewajiban untuk ikut serta dalam perbelahapaan negara. Pokoknya adalah persamaan kedudukan, hak mendapatkan pekerjaan dan kewajiban bela negara. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi semua kelompok kan udah pada ngikutin. Jadi maka ada kesimpulan. Ada yang bisa ngasih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi karena kalian nggak ada yang bisa ngasih kesimpulan, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini intinya di dalam undang-undang ini ada hak, yaitu apa yang harus kita dapatkan seperti pekerjaan layak dan kebebasan beragama dan kewajiban. Kewajiban itu apa yang harus kita lakukan, seperti mematuhi hukum tadi dan ikut menjaga negara juga termasuk kepada kewajiban kita. Jadi ada sisi yang wajib dipenuhi oleh semua warga negara Indonesia. Jadi konstitusi kita ini menjadi aturan yang tertinggi yang memastikan bahwa negara itu melindungi hak asasi kita secara menyeluruh. Nah, jadi undang-undang dasar ini termasuk peraturan yang tertinggi. Konstitusi kita ini menjadi aturan tertinggi yang memastikan bahwa negara itu melindungi hak asasi kita secara menyeluruh, mulai dari hak untuk sekolah dan beribadah atau fasilitas itu ikut diurus sama negara. Nah, sambil menuntut kita itu untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan kemajuan bangsa. Nah,
pembelajaran kita hari ini. Kita sebelum mengakhiri pembelajaran kita baca doa dulu ya. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Bapak. Jadi untuk menutup pembelajaran hari ini kita membaca doa kepada